Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali di pertemuan ketiga. Dalam hal ini mata kuliah mediasi. Dan tentu minggu lalu kita sudah sedikit mengulas sejauh mana pengantar terkait dengan tolong yang aktif mic-nya dulu tolong di off-kan. Ya, di pengantar mediasi kemarin saya sudah jelaskan bahwa mediasi ini sebenarnya adalah upaya bagaimana kemudian kita menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ataupun pengadilan. Nah, ini yang kemudian kemarin pemahaman awal yang perlu kita pahami bahwa dalam menjalankan tugas-tugas sebagai mediator ini sebenarnya secara undang-undang ini banyak undang-undang yang telah mengatur, ada terkait misalnya dengan sengketa perburuhan antar karyawan dengan perusahaan, itu sebenarnya ada diatur bagaimana kemudian penyelesaian sengketanya itu bisa dengan cara bipartit, bisa juga dengan cara tripartit. Bipartit di sini maksudnya adalah penyelesaian sengketa di mana itu diserahkan antara pihak buruh sendiri dengan karyawannya untuk menyelesaikan secara bersama. Nah, kemudian yang kedua, cara tripartit. Tripartit ini biasanya menggunakan mediator dari pemerintah. Nah, ini yang diatur dalam Undang-Undang Perburuhan atau Ketenagakerjaan. Ini diatur bagaimana ketika tidak tercapai misalnya kesepakatan, tidak ada penyelesaian masalah antara buruh dengan perusahaan atau pemberi kerja dengan mekanisme bipartit tadi secara internal, maka mekanisme tripartit ini yang kemudian dijalankan dan itu melibatkan mediator dari pemerintah. Nah, secara undang-undang mediator secara pemerintah ini itu biasanya ditunjuk di Dinas Ketenagakerjaan kabupaten atau kota madya. Jadi misalnya kita di Parepare ada mediator yang sudah ditunjuk oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk bagaimana dapat menjadi pihak mediator yang akan dihubungi oleh perusahaan atau buruh apabila ada sengketa antar keduanya. Ini biasanya disebut dengan mekanisme tripartit. Ini terkait sengketa-sengketa yang sebenarnya yang paling banyak di pengadilan ini yang banyak terjadi. Kalau yang sering-sering banyak terjadi kalau di Jawa itu yang paling banyak juga gugatan antara perusahaan dengan karyawannya ini yang sering banyak. Misalnya dalam sengketa seperti itu yang banyak-banyak terjadi adalah terkait hak masing-masing kedua pihak. Tapi kebanyakan yang tentu kalau kita melihat secara posisi yang paling dirugikan di sini biasanya yang paling banyak dirugikan itu pasti adalah misalnya buruh atau karyawan karena dia adalah salah satu pihak yang biasanya selalu banyak dilanggar haknya. Contoh misalnya masalah upah, atau yang kedua misalnya masalah terkait cuti, atau yang ketiga biasanya yang paling banyak juga terkait masalah kepentingan. Kepentingan di sini maksudnya terkadang biasa ada karyawan yang dipindah tugaskan. Ini biasa juga terjadi sengketa antara karyawan dengan perusahaan karena persoalan penempatan. Ini biasa terjadi misalnya di bank atau di perusahaan-perusahaan yang punya banyak cabang di daerah agar bisa memutasi atau memberhentikan secara halus karyawannya, dia biasanya mengirim karyawan ke tempat-tempat terpencil. Misalnya sebelumnya ditempatkan di Parepare, karyawannya ini sudah punya keluarga, sudah punya rumah di Parepare, tapi karena ingin memberhentikan secara halus, biasanya perusahaan menggunakan cara ini. Dia memutasi ke daerah terpencil. Daerah terpencil misalnya dibawa ke
paling ujungnya Sulawesi misalnya di Selayar. Nah, inilah biasa terjadi sengketa antara buruh dengan perusahaan. Itu punya ranah di situ, masalah kepentingan karyawan. Tapi yang paling banyak adalah terkait masalah upah atau gaji. Ini yang banyak terjadi sehingga upah ini kemudian nanti biasanya selalu dibawa ke pengadilan karena yang akan diberikan sanksi adalah perusahaan. Contoh misalnya upah UMR di Sulawesi Selatan sekarang sudah di angka Rp3.100.000. Tapi ketika masih ada perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah itu yang kemudian bisa digugat oleh karyawan. Itu terkait sehingga hal-hal yang seperti ini susah sekali untuk dimediasi oleh perusahaan, baik itu secara bipartit atau secara tripartit yang melibatkan mediator dari pemerintah. Selanjutnya, saya mau masuk ke tahapan mediasi. Tahapan mediasi yang saya maksud adalah ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebelum melakukan mediasi terhadap para pihak. Yang pertama misalnya ini, bagaimana kita kemudian mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa. Pilihan itu kan tadi saya sudah jelaskan, ada bipartit, ada misalnya dengan secara tripartit. Jadi pilihan-pilihan ini sudah harus menjadi pilihan seorang mediator. Kita harus memberikan nasihat kepada para pihak agar dia mampu menjalani dulu hal-hal yang dianggap bisa ditempuh, yang bisa diselesaikan dengan secara baik-baik atau jangan jalur kekeluargaan. Kemudian seorang mediator harus mampu merumuskan masalah dan menyusun agenda. Kita harus memetakan dulu apa masalahnya. Tadi saya singgung, misalnya kalau dia sengketa perburuhan, kita petakan dulu apa masalahnya. Apakah dia sengketa terkait hak buruhnya, atau masuk sengketa kepentingan dan sengketa-sengketa lain. Misalnya ada terkait peraturan perusahaan yang perlu diselesaikan dengan jalur mediasi. Kemudian menyusun agenda misalnya kapan bisa dipertemukan. Kalau memang tidak bisa memungkinkan dipertemukan pada dua belah pihak, minimal seorang mediator ini bisa menemui para pihak secara terpisah. Itu salah satu bagian dari menyusun agenda. Kemudian mencapai kesepakatan. Bagaimana kemudian kita mampu meminta hal-hal yang ingin sebenarnya dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kalau sudah ditemui secara terpisah misalnya, kita sudah bisa merumuskan, oh pihak A ingin seperti ini, pihak B ingin seperti ini. Misalnya kalau terkait upah atau gajinya buruh, misalnya maunya buruh sebenarnya dia ikuti UMR. Bagaimana ini perusahaan mampu menggaji dengan UMR. Tapi bisa saja perusahaan kemudian memang saya belum mampu menggaji dengan UMR, tapi tentu dengan saya bisa memberikan pendapatan tambahan yang lain, misalnya uang lembur, uang yang lain kalau dia mendapatkan prestasi kerja. Itu bisa saja menjadi opsi dalam menyelesaikan sengketa. Kemudian ada mengungkap kepentingan yang tersembunyi. Siapa tahu ada memang kepentingan masing-masing pihak yang tersembunyi. Misalnya kenapa misalnya perusahaan tidak mencapai ke menggaji dengan uang sampai UMR, batas UMR seperti yang saya sebutkan tadi, yang misalnya secara undang-undang sekarang peraturan Provinsi Sulawesi Selatan UMR itu sudah 3.100.000. Tapi ya tentu secara praktek di lapangan hari ini banyak perusahaan yang masih menggaji di bawah itu. Masih banyak yang 2,5 juta dan mentok paling banyak mungkin kalau karyawan bank sekarang itu masih ada di tataran 2,7, tapi memang penghasilan tambahnya banyak, ada uang lembur dan sebagainya, sehingga dianggap terpenuhi. Kemudian bagaimana kita memulai proses mediasi, kemudian menganalisis pilihan penyelesaian sengketa, apakah harus melalui litigasi ataupun non-litigasi. Ini perlu dibicarakan dari awal, memang dipersiapkan. Kemudian proses tawar-menawar sampai akhir. Nah, selanjutnya
tahap mediasi. Ini tadi bagaimana kemudian kita memulai prosesnya, merumuskan masalah, menyusunannya, mengunggah kepentingan. Kemudian ini teknik-tekniknya, ada sebuah teori yang saya mengungkapkan di sini, bagaimana ini yang kemudian banyak-banyak dipakai orang seorang mediator, bagaimana dia mengungkapkan bagaimana dia mampu menyelesaikan masalah dengan metode problem solving, kemudian mempersiapkan beberapa materi dan sebagainya. Ini teori yang sudah lumrah, yang sudah dipakai para mediator selama ini. Selanjutnya, nah ini terkait memulai proses mediasi. Yang pertama, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, mediator harus memperkenalkan dirinya kepada masing-masing pihak. Dia dari mana, apakah dia yang ditunjuk oleh pemerintah atau memang dia mediator resmi yang mendapatkan sertifikat oleh Mahkamah Agung. Kita harus perkenalkan diri supaya masing-masing pihak ini memahami, oh ini ternyata datang ke sini adalah orang-orang yang netral, tidak berpihak ke pihak yang satu dan pihak yang bersengketa lainnya. Kemudian menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi. Kita selaku mediator tentu harus memberikan pemahaman kepada masing-masing pihak untuk nantinya memastikan kemudahan-kemudahan apabila kita menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Misalnya kemarin yang saya singgung, itu biaya lebih murah, cepat, dan itu bisa efektif tanpa harus melibatkan beberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator. Ini tentu nanti akan ada materi selanjutnya, tapi yang jelas seorang mediator sudah harus memahami kenapa ada mediasi, kenapa mediator ada, karena ini bagian penting agar masing-masing pihak lebih dimudahkan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Kemudian menjelaskan prosedur mediasi, nanti ada prosedurnya, menjelaskan pengertian kaupusnya, menjelaskan parameter kerahasiaan, menguraikan jadwal dan lama proses mediasi, menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan, kemudian memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya. Selanjutnya, yang kedua, merumuskan masalah dan menyusun agenda. Di sini perlu ada kemampuan kita untuk mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan, menyusun agenda perundingan. Ini tadi menyusun agenda-agenda, kemudian mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Itu dapat dilakukan secara dua cara, secara langsung mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak, kemudian cara tidak langsung mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak. Kemudian selanjutnya membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. Ini mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional, tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif pemecahan masalah secara bersama. Maksudnya pikiran posisional di sini ego masing-masing pihak untuk terus bertahan dengan kemauan yang ingin dipaksakan. Tentu di sini perlu ada semacam upaya dari mediator untuk memberikan pemahaman agar masing-masing pihak ini nanti tidak bertahan kukuh dengan pendirian dan kemauannya. Karena dalam proses mediasi nanti tentu akan ada proses bagaimana kita mempertemukan kemauan para pihak. Ini yang biasa sering susah dicapai, sehingga perlu ada penjelasan-penjelasan sehingga kita dapat menemukan win-win solution kepada masing-masing pihak. Ini tentu semua perlu dipelajari apa inti masalahnya, apa fokus utama kita, objek perkaranya apa, dan kemudian kita harus memahami dua hal apa yang diinginkan. Tadi dengan lebih mudah mungkin saya berikan contoh, kalau kebanyakan kasus yang terjadi, misalnya kalau buruh dengan perusahaan, itu adalah persoalan upah, hak, misalnya hak gaji, cuti, dan sebagainya. Atau persoalan kepentingan yang tadi saya singgung. Ada kepentingan mereka yang dilanggar, misalnya karena dia harus bekerja di tempat yang jauh dari
tempat tinggalnya yang selama ini. Ini yang perlu. Misalnya kalau juga sengketa terkait hal-hal yang biasa diselesaikan di tingkat lurah dan desa. Ini mediator di tingkat desa dan lurah itu biasanya melibatkan kepala desa, kepala dusun, RT, Babinsa, dan Babin Katipmas. Tentu misalnya kalau yang ingin diselesaikan masalah sengketa warisan, tentu kita harus memahami apa sebenarnya kemauan masing-masing ahli waris. Misalnya kalau persoalannya hanya persoalan luas lahan, yang satunya 70 are, dan satunya 1 hektar, kan bisa saja kita berikan solusi bagaimana ini bisa dibagi rata supaya adil, maka ini sawahnya dibagi rata menjadi misalnya 50 are supaya ini adil. Kalaupun ada pihak, misalnya kan yang selama ini yang terjadi di masyarakat kita khususnya di Bugis Makassar, itu masih banyak yang memakai hukum tradisi lalu. Misalnya adat istiadat kita di Bugis, itu dalam hal pembagian warisan itu biasa dikenal kita orang Bugis. Saya tidak tahu kalau di Bugis Pinrang, Parepare, dan Sidrap. Tapi kalau kita di Sopeng itu masih biasa terkenal dengan istilah Malempa Buranewe, Manjuju Makunreye dalam hal pembagian warisan. Artinya kalau Malempa Buranewe 2 dapat laki-laki, 1 perempuan. Ini yang perlu diberikan pemahaman bahwa sebenarnya ini adalah mekanisme pembagian warisan yang sudah bergeser. Ini bisa nanti dibagikan warisan secara adil, tidak ada lagi istilah 21 dalam hal ini Malempa Buranewe, Manjuju Makunre, dan itu semua punya makna nilai filosofis kenapa laki-laki harus 2 dan perempuan dia harus 1. Nah, ini ada mekanisme tersendiri. Kemudian terkait selanjutnya menganalisa pilihan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu pada pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah. Tadi contohnya, kalau kita mampu memberikan penjelasan, misalnya kita harus mampu kalau jalur ini yang kita pakai, ini untungnya. Misalnya kalau kita menggunakan jalur mediator, maka yang diuntungkan kita tidak perlu lagi sewa pengacara, kita tidak perlu lagi bayar biaya perkara di pengadilan. Itu keuntungan finansial yang bisa ditawarkan. Ruginya, kalau kita tetap bertahan dengan kemauan tak, dengan keinginan tak, maka ini nanti biasanya merugikan diri sendiri karena banyak pihak yang harus kita lawan, misalnya kalau kita tetap bersikuku dengan pendirian. Kemudian mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal. Ini tentu juga mediator tentu memberikan pemahaman, misalnya tadi kalau sengketa warisan, itu tidak boleh, kita harus menjelaskan kepada pihak ini, masing-masing ahli waris, agar tidak memaksakan bahwa saya harus ngotot mendapatkan misalnya 1 hektar. Ini yang terjadi, banyak yang memaksakan. Karena tadi masing-masing ada pegangannya, karena memang tadi misalnya ada yang berpegang kepada kompilasi hukum Islam, ada yang berpegang pada adat istiadat, ada yang berpegang pada konsep KUH Perdata Umum. Ini yang susah biasanya dipertemukan karena masing-masing 3 mekanisme ini punya landasan masing-masing. Di lain sisi tadi Malempa Buranewe Manjuju Makunre itu adalah tradisi, dia masuk dalam kategori hukum adat. Di lain sisi kompilasi hukum Islam ada asas bahwa di mana seseorang itu menjadi dia adalah orang yang beragama Islam, maka dia harus tunduk dengan mekanisme pembagian warisan dengan kewarisan Islam. Kalau dia mau tunduk pada perdata murni sekarang sudah tidak boleh, karena selama dia Islam maka dia harus tidak ada lagi prinsip choice of law, tidak ada lagi prinsip pilihan hukum sekarang setelah perubahan undang-undang peradilan agama, sehingga selama dia memang beragama Islam harus tunduk dengan mekanisme pembagian warisan sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, hal-hal yang
Ketujuh, proses tawar, karena maksud saya proses tawar-menawar sampai akhir. Pada tahap ini, para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi atau satu sama lainnya. Jadi, kalau kita sudah melihat ada indikasi titik temunya, tentu kita harus mampu melihat itu dan cepat mengambil sikap bahwa oke, kalau hal sedikit saja yang membuat mereka tidak bisa ketemu, maka kita harus menyaksikan salah satu pihak yang bersengketa untuk mengalah. Mengalahnya itu adalah mengalah untuk menang, dan ini tidak ada lagi hal-hal yang tercederai. Contoh tadi, misalnya hal persoalan warisan, di antara misalnya 5 bersaudara, di situ ada satu orang yang pasti bisa menjadi orang yang dewasa, orang yang mampu mengalah dan mampu mengerti dengan kondisinya, dan ada pasti juga satu pihak yang terlalu rakus. Ini yang harus diberikan pemahaman bahwa oke lah, ini kakakmu atau adikmu yang satu ini sudah mengalah dan sudah akan mengikuti apa kemauanmu. Itu terkadang biasa kita temu di lapangan, dan saya pribadi ini sering sekali, hampir setiap bulan kami di beberapa tempat ditunjuk selaku mediator, itu banyak hal-hal yang diselesaikan dengan kondisi yang seperti itu. Misalnya di antara kalau sengketa kewarisan itu akan banyak hal, di antara misalnya 5 bersaudara, ada satu orang yang rakus dan ada satu orang yang sudah legowo, garmi, tidak ada masalah. Nah, nanti kita selesaikan. Yang penting 0 sampai 6 bulan. Jadi lo kabupaten Pinrang. Yang aktif kameranya, yang aktif mic-nya tolong di silent-kan. Ini banyak yang tidak aktif kameranya juga, ini yang sampai tidur. Jadi aturan perkuliahan online kita kan seperti itu, harus aktif semua kamera, dan selama dosen menjelaskan itu mic-nya di-silent-kan. Oke? Terakhir, terkait mencapai kesepakatan formal. Nah, maka ini yang perlu. Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa. Tentu di sini para mediator bagaimana dia membuat naskah kesepakatan, menyusun naskah, dan masing-masing pihak bertentangan di atas materai dan saksi-saksi, dan lebih bagus kalau ada keterangan atau stempel pemerintah yang ada di tempat tersebut. Nah, ini hal-hal yang penting, dan saya harap semuanya dapat berpartisipasi dengan baik di kelas ini tadi. Maka saya sekarang buka sesi tanya-jawab sesuai dengan pemaparan saya kurang lebih sekitar 10 menit ini. Saya persilakan yang mau bertanya, tanggapan, silakan aktifkan mic-nya dan berbicara. Ya, silakan. Ini partisipasi kita sudah tembus 34 orang. Saya harap ini sudah bisa terkonek langsung. Kayak Fatul Muin ini tidak bisa dia ini. Fatul Muin Anda harus ubah ini sesuai dengan petunjuk Edling. Petunjuk Edling itu dia harus dengan NIM ya. Ya, meeting kita akan berakhir selama 10 menit lagi. Jadi masih ada waktu kita 10 menit untuk tanya jawab dan berdiskusi terkait tahapan-tahapan mediasi yang telah saya paparkan tadi. Saya mau untuk tambahan tambahan referensi, karena nantinya ke depan ini susah untuk kita saling menjelaskan diskusi terkait ini, maka saya harap semua aktif membaca undang-undang tentang ketenagakerjaan dan undang-undang tentang terkait sengketa perburuhan. Itu Anda harus baca, karena di situ peran mediator di situ banyak. Kadang mediator kalau di Sulawesi Selatan mungkin di Makassar saja yang banyak, tapi biasanya di Parepare nanti dengan banyaknya perusahaan-perusahaan bisa saja banyak sengketa-sengketa yang timbul. Anda yang alumni dari IAIN Parepare bisa saja ada yang
ingin melanjutkan karir selaku mediator. Itu ada sertifikasinya dan nanti Anda bisa ikuti dan bisa mendaftar di pemerintah setempat. Misalnya kalau di daerah Anda, mengajukan diri ke pihak Dinas Ketenagakerjaan untuk menjadi seorang mediator. Sebenarnya banyak sekali lahan-lahan pekerjaan kita seorang alumni sarjana hukum, apalagi kita ini sarjana hukum Islam nantinya, mampu bisa masuk ke semua pilar-pilar pemerintah yang ada di daerah kita masing-masing. Ya, kalau memang tidak ada, kita akhiri karena ini kita waktunya sisa 8 menit. Jadi nanti kita berdiskusi saja lewat WA, kalau memang lewat via Zoom susah. Makanya ada WA yang saya buka, yang dibuat oleh teman-teman Anda. WA ini sebenarnya tempat untuk kita berdiskusi 24 jam. Tapi karena kemarin, kalau tidak salah hari Jumat, kami mendapatkan surat semua dari dekan fakultas, kita maksimalkan semua edlink. Makanya mulai minggu ini semua harus dimulai dari edlink. Mulai dari perkuliahan, materi, percakapan-percakapan kita, tanya jawab kita, nah harus melalui edlink semua. Jadi saya harap semua peserta kelas ini untuk aktif di edlink. Pokoknya apa saja kita tanyakan, nanti saya upayakan respon dengan baik. Begitupun dengan mata kuliah yang lain, dengan dosen yang lain, Anda bisa maksimalkan karena pengawasan pihak kampus juga terbaca di situ. Kenapa kemudian kampus mengeluarkan biaya yang banyak terkait perkuliahan virtual kita? Ini semua dikontrak, nilainya jangan bisa sebut, tapi yang jelas ratusan juta. Ini nilai edlink terima dengan pihak IAIN Prepare itu. Kenapa harus menggunakan ini? Karena inilah efek sebuah COVID-19. Kalau dulu orang beralih dari zaman tertulis ke digital saja itu butuh waktu 20 tahun, tapi ternyata COVID-19 dia mampu merubah dunia pendidikan dari sebelumnya tatap muka menjadi telekonferensi seperti ini hanya dalam waktu 3-4 bulan. Ini persoalan hebat ini yang namanya COVID-19. Semua masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Saya pribadi selaku dosen merasakan kekurangan yang ada selama kita kuliah online adalah kita tidak ada hubungan emosional yang lebih dekat dengan mahasiswa, tidak ada ruang bagaimana dosen memberikan advice yang baik kepada mahasiswa, tidak ada pembentukan karakter, tidak ada, pokoknya itu yang hilang selama kita kuliah online. Sebelumnya, selama 2 tahun ini selaku penasihat akademik, kami tentu selalu berkoordinasi dengan tatap muka dengan mahasiswa yang menjadi pembimbing atau penasihat akademik kami. Tapi ya selama ini kita sudah tidak ada ruang untuk memberikan nasihat bahwa kamu nanti kalau mau program KRS, kamu ambil dulu ini supaya tersistematis caranya dalam pemilihan mata kuliah. Nah, ini yang membuat kacau saya lihat sekarang ini banyak pemilihan KRS anak bimbingan saya itu baru maba, dia sudah programkan mata kuliah yang harusnya itu diprogramkan di semester 5 atau 6. Ini yang susah kami bendung karena kita jarang ketemu akibat pandemi dan persoalan-persoalan ini nanti akan berefek karena dia akan mengangkat sendiri dengan misalnya ada yang programkan mata kuliah hukum acara MK. Itu baru semester 1, mahasiswa baru. Saya ajar lagi. Persoalannya kalau kita berbicara pengantar, pasti mereka bingung, definisi hukum saja masih belum bisa dipahami yang mana itu sebut hukum. Dia sudah jauh melangkah ke mata kuliah yang sudah harusnya itu dipelajari di semester 5 atau semester 6. Jadi ini sebenarnya peran, sehingga ke depan saya harap semua mahasiswa, apalagi kalau ada di sini yang menjadi yang bagian dari penasehat akademik saya, tolong kita banyak-banyak diskusi nanti terkait pemilihan KRS ini, karena ini menentukan juga. Nanti Anda akan bingung sendiri dan ibaratnya ini sebuah petunjuk rel, Anda akan tersesat sendiri. Karena belum saatnya Anda belajar misalnya mata kuliah hukum acara itu, Anda sudah programkan. Harusnya itu runutannya kalau dia HTN, Hukum Tata Negara, di semester 1 dia harus belajar pengantar hukum Indonesia.
nggak perlu dulu ada hukum-hukum, misalnya hukum perdata, hukum pidana. Tidak perlu itu. Itu mata kuliah semester 2, semester 3. Tidak ada pengantar hatian lanjutan. Tapi dia langsung ambil pilihan mata kuliah yang jauh itu sekali. Sama dengan misalnya pidana Islam. Pidana Islam juga dia harus mulai dari pengantar hukum pidana. Tidak boleh memang ada pengantar ilmu hukum. Apa itu? Dia tahu apa itu objek hukum, apa itu peristiwa hukum. Ini semua yang perlu. Apa itu delik formil, mana delik material. Itu semua yang harus dipahami orang-orang pidana sebelum masuk ke hukum acara pidana dan hukum pidana yang lain. Itu saya kira pengantar. Karena sisa waktu kita 3 menit lagi, saya harap semua nanti bisa berpartisipasi tadi forum tanya jawabnya. Saya juga akan nanti sekali-kali akan mencoba bagaimana caranya kita mengisi tugas atau kuis melalui aplikasi Edlink. Kira cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan selama terjadi proses kuliah daring ini. Saya harap semuanya dapat memahami. Kalaupun belum ada yang dipahami, saya membuka ruang diskusi melalui via WA atau via link yang sudah disiapkan. Kira cukup. Sekali lagi maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Admin, sorry. Rombal ini sudah ada ya, absensinya misalnya dikonekkan dengan Edlink. Tolong ada yang satu yang sudah yang di backup oleh Rombal. Oke, saya kira cukup. Silakan, saya pamit ya.